Saya Medita Aulia, mahasiswa dari kampus Universitas Pelita Bangsa, dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ingin menuntaskan tugas dari Bapak Ahmad Fauzi, SPD MPD, dengan mata kuliah Etika Profesi. Adapun materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang syarat-syarat suatu profesi teknik informatika. Dari materi tersebut terdapat 8 buah syarat-syarat untuk suatu profesi dari teknik informatika. Yang pertama adalah melibatkan kegiatan intelektual. Yang dimaksud dari itu adalah seperti seseorang yang dipekerjakan berdasarkan subjek tertentu, bukan berdasarkan keterampilan ataupun kemampuan, atau berdasarkan keterampilan dan kemampuan. Contohnya seperti programmer. Yang kedua adalah menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Dalam suatu profesi, kita harus menggeluti satu tujuan kita. Misalnya, kalau kita ingin menjadi seorang programmer, kita harus benar-benar menggeluti ilmu tentang menjadi seorang programmer secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah memerlukan persiapan profesional yang alam yang bukan sekedar latihan. Untuk menjadi seorang programmer, kita harus memulai dari awal, dari ilmu yang awal sampai ilmu yang benar-benar profesional. Bukan sekedar hanya ingin ikut-ikutan karena ingin ngikutin modern, tetapi kita benar-benar mempelajari ilmu tersebut secara profesional. Selanjutnya adalah memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jika dalam suatu profesi kita memiliki sebuah jabatan, nah dalam jabatan tersebut kita memiliki tugas-tugas tertentu. Nah dari tugas itu kita harus benar-benar menggelutinya. Kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dari pekerjaan kita tersebut. Kita harus benar-benar tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita hasilkan. Selanjutnya adalah menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Nah, dalam teknik informatika ini, setiap profesi kita harus benar-benar memiliki tujuan agar karir kita panjang sampai kita memiliki anggota-anggota yang permanen. Agar kita juga memiliki karir kerja yang panjang, bukan hanya sekedar beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi memiliki karir pekerjaan yang panjang. Oke, selanjutnya adalah mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, dalam setiap pekerjaan, bukan hanya dalam teknik informatika saja, kita harus benar-benar mementingkan layanan kepada customer kita, bukan hanya kepuasan diri kita sendiri. Karena layanan adalah kunci utama kesuksesan dari sebuah pekerjaan. Jika kita mengerjakan tidak sesuai dengan kemauan pembeli atau customer, maka itu gak akan mensukseskan pekerjaan kita. Oke. Selanjutnya, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, di sini kita harus memiliki atau kita harus bergabung dengan organisasi-organisasi yang menghasilkan ilmu buat kita. Nah, ilmu buat kita yang menguntungkan kita buat kedepannya. Bukan organisasi-organisasi kecil-kecilan yang hanya ingin bermain saja. Akan tetapi kita organisasi yang benar-benar memberikan kita ilmu untuk kedepannya, dan itu harus benar-benar yang erat. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Dalam setiap pekerjaan kita harus mendasarkan kode etik. Kalau orang tidak memiliki dasar pengetahuan tentang kode etik, maka dalam bekerja pun mereka tidak akan bekerja sesuai dengan kode etik. Mereka akan bekerja sesuai keegoinnya sendiri, maka itu tidak akan berjalan lancar.
Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya di sini juga sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love